Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medina Aulia, NPM 2417051038 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini saya akan membahas studi kasus anagram. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa anagram adalah dua kata atau kalimat yang dibuat dari huruf-huruf yang sama persis. Hanya saja urutannya itu diacak. Contohnya, kata adalah anagram dari akta, karena keduanya punya 2A, 1K, dan 1T. Tugas kita merancang sebuah mesin otomata yang bisa memeriksa ini secara otomatis. Nah, bahasa formalnya yaitu L-anak memeriksa pasangan kata W1 dan W2 dipisahkan oleh simbol pagar. L-anak W1 anagram W2 dengan W1 adalah anagram dari W2. Contohnya, mesin harus menerima AAB anagram BAA. Nah, kita harus telah dulu kenapa mesin sederhana seperti DFA atau deterministik finite state automata itu gagal. Nah, secara konsep sendiri, DFA itu mesin dengan memori sangat terbatas, hanya diwakili oleh state. Kegagalan pada anagram butuh menghitung jumlah setiap huruf A dan B di W1 dan mengingat hitungan itu untuk dibandingkan di W2. Karena panjang kata bisa tak terbatas, DFA tidak punya state yang cukup untuk mengingat semua hitungan. Analoginya, DFA itu seperti kita yang harus menghitung 100 kelereng sambil mengingat 100 kondisi yang berbeda. Tentu saja mustahil. Jadi kesimpulannya, bahasa anagram bukanlah bahasa yang reguler. Nah, ketiga, kita coba mesin yang lebih pintar atau pushdown automata. Karena DFA gagal, kita harus naik ke kelas pushdown automata. PDA punya alat bantu yaitu tumpukan atau stack, seperti tumpukan piring. Tumpukan ini memberikan PDA memori tak terbatas. Kemampuan PDA itu palindrom. PDA sangat hebat dalam memecahkan masalah palindrom. Cara PDA memecahkan palindrom saat membaca W1 misalnya cut, PDA menyimpan atau push huruf-huruf itu ke tumpukan. Saat membaca W2 kebalikannya atau TAK, PDA mencocokkan, mempop lagi huruf yang sudah di-push kemudian di-pop huruf yang dibaca dengan huruf teratas ditumpukan dengan prinsip last in first out atau first in last out. Batasan PDA pada anagram. Sayangnya, meskipun PDA punya memori, ia tetap gagal mengenali anagram secara umum. Mengapa demikian? Kita lihat kebutuhan anagram dan kemampuan PDA. Kebutuhan anagram itu double counting, karena mesin harus menghitung dua hal, jumlah A dan jumlah B secara bersamaan. Kebutuhan anagram juga single stack. PDA hanya punya satu tumpukan untuk mengatur data. Ia hanya bisa membandingkan secara LIPO atau FILO. Tidak bisa secara bersamaan. Kegagalannya, PDA tidak bisa menggunakan satu tumpukan untuk melacak hitungan A dan B secara independen. Ia hanya bisa A atau B saja, gitu. Ini disebut keterbatasan penghitungan ganda atau double counting. Kesimpulannya, bahasa anagram adalah bahasa yang lebih kompleks dari bebas konteks atau konteks free. Nah, solusinya itu adalah mesin Turing atau Turing Machine. Untuk memecahkan masalah anagram secara sempurna, kita membutuhkan mesin paling kuat dalam teori bahasa dan otomata, yaitu mesin Turing. Konsepnya sendiri, mesin memiliki pita memori tak terbatas yang bisa dibaca maju mundur. Solusi anagram Turing mesin bisa menggunakan pitanya untuk menghapus dan mencocokkan. Angka kerja konseptualnya, Turing mesin membaca A pertama di W1, lalu maju ke W2 dan mencari A yang pertama. Jadi setelah membaca di W1, Turing mesin itu lanjut lagi mencari ke W2 untuk mencari A atau huruf yang sama, gitu. Hasilnya, proses ini diulang hingga semua huruf di W1 dan W2 telah dicocokkan dan dihapus. Jika pita kosong, string diterima sebagai anagram, gitu. Nah, masalah anagram membawa kita ke tingkat komputasi tertinggi, yaitu bahasa rekursif enumerable atau teori mesin. Bukan hanya sekedar DEFA atau PDA, ini menunjukkan bahwa bahkan masalah kata yang sederhana bisa memerlukan mesin komputasi yang sangat kompleks. Untuk fase-fasenya, ada fase pertama yaitu push, membaca bagian pertama. Nanti tumpukannya akan bertambah karena dia nge-push. Aksinya menyimpan huruf. Fase kedua mencapai titik tengah, tumpukan tidak berubah, transaksi antar state. Fase ketiga tuh setelah di-push itu di-pop, membaca bagian W pangkat R, tumpukan berkurang. Nah, dia gunanya di-pop itu untuk membaca bagian keduanya. Udah di-push, di-pop lagi. Nah, nanti tumpukannya itu menjadi berkurang dan cocokkan huruf terakhir W dengan huruf pertama W pangkat R. Untuk langkah-langkahnya sendiri, di awal kita pita A di pertama. Nah, contohnya seperti ini. Ada contoh AAB anagram BAA. Di pita ini saya kasih contoh dengan diberi kurung kurawal. AAB anagram BAA. Keterangannya mulai.
Di langkah pertama, aksinya Turing mesin mencari A di kata kedua. Setelah kata pertama tadi udah, sama saja, tapi ini saya menulisnya langsung dikasih pagar. Nah, ini kan udah nih. Yang A ini akan diubah menjadi simbol X. XAB anagram BAA. A pertama di W1 ditandai dengan X. Untuk langkah kedua, itu Turing mesin menemukan A di kata kedua dan menandainya. Ini nih, kan ada A. Kita tuh melihatnya di kata pertama dari yang pertama karena dia nge-push, dan kata yang kedua ini dari yang terakhir gitu karena dia pop. Jadi XAB anagram BAX, A pertama di W2 ditandai dengan X. Kemudian TM kembali mencari simbol berikutnya yang belum ditandai. Yang belum ditandai itu kan sisa ini nih, A sama ini. Diulang lagi. Yang kata pertama dari push, kata kedua yang kata pertama dari pertama, dan kata kedua dari terakhir. Karena ini push dan pop gitu. Proses ini diulang sampai pita hanya menyisakan X dan pagar. Nah gitu. Jadi kalau misalkan di sini udah menyisakan X dan pagar, berarti itu tandanya W1 anagram W2 begitu. Jadi cukup sekian pembahasan studi kasus anagram dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.